Shalom, selamat pagi, salam sejahtera di dalam Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara? Saya berharap kita semua dalam keadaan sukacita dan sehat. Akhir-akhir ini dunia banyak menawarkan kepada kita hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Kristus dan dapat membawa kita kepada kebinasaan. Oleh karena itu kita membutuhkan firman Tuhan yang akan meneguhkan iman kita dan menjadikan kita semakin bijak dalam menghadapi tawaran dunia saat ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita teduhkan hati kita sejenak untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kasih-Mu, kami kembali diberikan kesempatan untuk menjalankan tugas hari ini. Namun sebelum melakukannya, kami ingin mendengar kebenaran firman-Mu, agar kami beroleh hikmat yang akan menuntun kami untuk hidup berkenan di hadapan Allah. Kami memohon bimbingan Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti firman-Mu ini dan melakukannya di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Dimohon pengampunan-Mu ya Tuhan, agar kami dilayakkan untuk membaca dan juga merenungkan firman-Mu ini. Inilah kami Tuhan yang telah sedia untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita terambil dari Lukas 15 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-32 yang berbunyi demikian. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kasih yang sempurna, tema perenungan kita pada saat ini. Ada seorang ibu yang mempunyai 2 orang anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian seorang bertanya kepadanya, "Kenapa tidak menambah anak lagi? Biar kamu dapat anak yang normal, supaya capekmu itu, lelahmu itu terbayarkan." Ibu ini kemudian berkata, "Tidak, ini adalah pemberian Tuhan, dan saya memandang anak saya ini sama dengan anak-anak yang lain." Bapak Ibu Saudara-saudara, saya kira kita sepakat bahwa apapun kekurangan anak kita akan tetap mencintai dan mengasihinya. Demikianlah bacaan kita saat ini. Yesus menggambarkan kasih Allah lewat perumpamaan. Dalam perumpamaan ini ada 3 figur yang ditampilkan. Yang pertama adalah si bungsu. Figur ini adalah gambaran orang berdosa
yang dianggap hilang karena kesalahan yang dilakukannya. Apa kesalahannya? Ia meminta warisan sebelum ayahnya meninggal. Artinya bahwa ia tidak mau hidup lagi bersama ayahnya. Ia ingin menjauhkan diri. Dan setelah menerima warisan itu, tujuan hidupnya hanya untuk bersenang-senang, hanya untuk berfoya-foya dan mengikuti hawa nafsunya. Hidup mengikuti hawa nafsu awal dari kehancuran. Akhirnya, hidup dari anak bungsu ini kemudian jatuh dan melarat. Bahkan saat ia hendak memakan makanan babi, derajatnya itu turun, hampir sama dengan binatang. Tetapi pada akhirnya ia mengalami pertobatan dan merindukan kelimpahan di rumah bapaknya. Bahkan ia hendak pulang ke rumah untuk menjadi hamba dari orang tuanya. Figur yang kedua adalah si sulung. Ia menganggap dirinya benar. Ia marah karena bapaknya menyambut anak bungsu ini dengan baik. Ia merasa bapaknya ini tidak adil. Selama ini ia hidup benar, tidak pernah diperlakukan istimewa sama seperti si bungsu. Si sulung mulai menghitung jasa-jasanya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, sebenarnya dalam bacaan kita ini terdapat dua anak yang hilang. Yang pertama bungsu kehilangan karena hawa nafsu dan meninggalkan atau menjauh dari bapaknya. Yang kedua adalah si sulung karena ia merasa diri paling benar dan merasa iri dan cemburu. Figur yang ketiga yaitu bapa yang menunjukkan belas kasihan kepada anaknya. Ia menaikkan derajat anaknya kembali dengan memberikan jubah dan cincin. Ini adalah gambaran Allah yang sungguh mengasihi manusia dan menerima manusia. Kita yang hina, yang berdosa telah diampuni. Cintanya tak kenal batas dan juga tanpa syarat melalui pengorbanan di kayu salib. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sebagai orang yang telah diterima, diampuni, dan dikasihi, apakah kita sudah memberikan kasih yang terbaik bagi Allah dan bagi sesama kita? Kasih yang tidak menghitung untung rugi, kasih yang lahir dari hati yang tulus. Kiranya kita dapat menjadi pelopor kasih bagi sesama kita, karena kita terlebih dahulu telah menerima kasih yang sempurna itu dari Allah. Mari kita berdoa. Tak ada yang dapat kami banggakan dari diri kami ya Tuhan, karena kami adalah manusia yang hina dan penuh dosa. Tetapi kami bersyukur karena telah dicintai dan dikasihi oleh Tuhan. Ajarkanlah kami Tuhan untuk menjadi pengikut Tuhan yang sejati dengan melakukan segala perintah Tuhan, agar semua orang dapat melihat kasih Kristus melalui kehadiran kami. Terpujilah ya Kristus Tuhan, atas firman-Nya. Kami menyerahkan keberadaan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Mampukan kami untuk menghadapi pergumulan kami. Berikan kami hikmat agar semakin bijak dalam hidup ini. Berkati kami ya Tuhan hari ini dengan semua aktivitas yang akan kami lakukan. Kiranya hari ini ya Tuhan, kami dapat berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Berdoa ya Tuhan bagi umat-Mu dengan segala pergumulan yang mereka hadapi, yang lemah karena sakit penyakit, merindukan pemulihan. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, pulihkan mereka. Yang berkabung karena keterpisahan dengan orang yang dikasihi, hiburkan Tuhan, balut setiap luka yang mereka alami. Yang berjuang mencari pekerjaan, berkati setiap usaha dan perjuangan yang mereka lakukan. Setiap rencana usaha kami ke depannya ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa kami Tuhan, sambut dan sempurnakan, karena kami berdoa hanya melalui satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.